Ya, selamat malam Bapak dan Ibu guru, para sahabat-sahabat operator Arkas, juga Bapak Ibu kepala sekolah. Kali ini saya coba sedikit berbagi bagaimana cara mengeksplorasi. Kita akan mengeksplorasi laman Siplah. Laman Siplah adalah laman yang digunakan untuk sebagai sistem informasi pengadaan sekolah. Jadi untuk memudahkan kita sekolah dalam mengadakan pengadaan barang dan jasa yang ada di sekolah kita, kita bisa menggunakan Siplah. Dan sekali lagi Siplah ini sangat membantu kita, proses transaksinya aman dan sebagainya, sebagaimana yang sudah pernah saya rasakan, ya, bagaimana berbelanja di Siplah. Ya, saat ini saya akan pandu, jadi mari saksikan video ini secara live maupun bisa ditonton kembali melalui Facebook. Silakan dukung akun kami uh, supaya kami bisa terus untuk berbagi dengan Bapak, Ibu Kepala Sekolah ataupun teman-teman operator Arkas. Ya, ya oke Bapak Ibu, saya lanjut untuk kita sama-sama bereksplorasi melalui laman Sipla. Nah, silakan nanti dibuka Chrome-nya, ya, aplikasi Chrome. Kemudian silakan ketikkan langsung login Sipla, ya, login Sipla. Kemudian eh, saya arahkan nanti kita menuju ke cara mengakses atau login Sipla. Ya, ini nanti akan diarahkan bagaimana kita login menggunakan akun kepala sekolah atau akun bendahara sekolah. Ya, ada banyak pilihan-pilihan mitra Sipla, tapi kali ini saya coba masuk dulu ke pusat informasi Sipla. Saya memilih cara mengakses atau login Sipla. Ya, setelah tampilannya seperti ini Bapak Ibu, eh, nantinya, ya, tampilannya seperti ini, nantinya Bapak Ibu bisa membaca bagaimana transaksi belum selesai. Ada banyak topik-topik populer dan pilihan-pilihan kategori satuan pendidikan PPMSE maupun penyedia dan artikel pilihan lainnya yang bisa Bapak Ibu baca untuk bagaimana cara mengakses sistem informasi pengadaan sekolah, ya, SIPLA. Ada juga tersedia pusat bantuan Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk eh, menyampaikan keluhan maupun kendala ketika mengakses Sipla. Oke. Kemudian kita akan coba masuk, ya, saya akan coba masuk menggunakan akun Sipla. Jadi akun Sipla itu sejauh yang ya ini ya Bapak Ibu, laman laman untuk masuk ke Siplah, nanti silakan masukkan akun kepala sekolah. Akun kepala sekolah akun mana? Akun kepala sekolah adalah akun yang diinput di Dapodik. Jadi akun PTK kepala sekolah yang ada di Dapodik. Kebetulan, ya, kebetulan akun yang saya input di Dapodik adalah akun belajar saya. Ya, silakan masukkan passwordnya, kemudian silakan masuk atau sign in. Nah, ini tandanya saya sudah masuk, ya Bapak Ibu. Tanda sudah masuk, itu adalah akun saya sebagai akun kepala sekolah, ya, untuk dapat mengakses pembelanjaan-pembelanjaan di Siplah. Ya, jadi sekali lagi ada yang sempat meragukan meragukan Siplah ini sendiri. Bagi saya ini Siplah sangat aman, ya, sangat aman ya. Oke. Nah, seperti saya sampaikan tadi bahwa topik populer ada yang transaksi belum selesai, cara masuk, sumber dananya, bagaimana dan seterusnya. Silakan nanti Bapak Ibu baca dan mengaksesnya. Saya akan coba menuju ke belanja, ya, belanja ke Siplah. Pada menu belanja ke Siplah ini, ya, ini Bapak Ibu, menu belanja ke Siplah. Oke, yang ini. Saya klik, ya. Nah,
Silakan diperhatikan notifikasi mulai 1 September 2023 terdapat pembaruan pada daftar mitra Sipla. Pertanggal 1 September 2023, Satuan Pendidikan tidak bisa membuat transaksi baru pada mitra yang sudah tidak bekerja sama dengan kementerian. Jadi Satuan Pendidikan dimohon untuk segera menyelesaikan transaksi yang sedang berjalan pada mitra yang sudah tidak bekerja sama dengan kementerian sebagai mitra. Jadi kita bisa mengecek daftar mitra Siplah per tanggal 1 September 2023. Ya. Jadi ini adalah daftar mitra Sipla. Yang pertama PT Dekasari Perkasa, yang kedua PT Eureka Book House, yang ketiga PT Global Digital Niaga, yang keempat PT Intan Pariwara, yang kelima PT Ladang Karya Husada, yang keenam PT Mass Media Busana Pustaka. Kemudian yang ketujuh adalah PT Mitra Edukasi Nusantara atau Sipla Gramedia. Yang kedelapan PT Telekomunikasi Indonesia atau Sipla Telkom. Dan yang kesembilan adalah PT Temprina Media Grafika. Jadi ada 9 mitra Sipla yang sampai saat ini masih bekerja sama dengan Kemdikbud. Nah, pengalaman kemarin saya menggunakan atau kami berbelanja di Sipla Mitra Edukasi Nusantara ini kami berbelanja buku. Ya. Nah, setelah melihat daftar Sipla yang bekerja sama dengan Kemdikbud ini, Bapak Ibu bisa langsung menuju ke menuju ke websitenya atau laman Sipla Gramedia pada menu sini. Jadi masing-masing daftar Sipla ini telah tersedia laman yang bisa langsung dikunjungi untuk berbelanja di Sipla. Ya, jadi contoh PT Mitra Edukasi Nusantara, ini tempat kami berbelanja buku. Sipla Gramedia, saya klik Sipla Gramedia. Oke, ini berdasarkan Permendikbud nomor 18 tahun 2022 bahwa uh, pembatalan otomatis penyeragaman alur fitur negosiasi di semua fitur pasar daging, penonjolan pasar daring, mohon maaf ya, semua mitra pasar daring, penonjolan validasi proses berita acara serah terima atau BAS, standarisasi dokumen PBJ, dan form pengajuan pembatalan transaksi. Ya, ada taat, artinya berdasarkan Permendikbud ini ada fitur yang ditambahkan, ya, ya seperti yang saya sebutkan tadi. Oke, saya klik close. Nah, ketika kita menuju ke mitra Siplah ini, kita masih diminta untuk masuk ke akun, ya, masuk ke akun. Silakan kanan atas ini, Bapak Ibu, kita klik masuk ke akun. Kemudian pilih SSO, login SSO Dapodik. Jadi pilih yang warna merah ini, login SSO Dapodik. Silakan masuk akun belajar ya, akun belajar dari, mohon maaf, akun PTK yang ada di Dapodik. Jadi baik akun kepala sekolah maupun akun bendahara sekolah. Kalau sudah, silakan klik masuk, tinggal kita dipilih untuk memilih salah satu kepala sekolah. Oke, saya memiliki satu notifikasi yang perlu dibaca. Ya, jika ada seperti ini silakan klik buka notifikasi. Ya, ini berkaitan dengan tindak lanjut hasil pembelanjaan kami bahwa kami diminta untuk memberikan penilaian atas proses transaksi yang sudah pernah kami laksanakan. Ya, nah ini sedikit saya informasikan ya Bapak Ibu apa yang telah kami lakukan melalui pembelanjaan Sipla. Ya, pada awalnya kami melakukan pemesanan mencari barang, ya. Pemesanan ini jumlah pemesanan kami, ya. Kemudian setelah itu kami dihubungi oleh pihak mitra bahwa menyepakati harga yang ada di Siplah, ya, Bapak Ibu. Jadi inilah prosesnya, ya. Jadi di sini informasi perpajakan. Nah, Bapak Ibu yang biasanya diminta oleh BPK mengenai NTPN PPN. Jadi di sini sudah ada nomor NTPN ya. Nomor NTPN saya kurang paham juga Pak NTPN ya. Tapi ini biasanya diminta NTPN pajaknya. Jadi sudah tersedia. Nah, ini proses pembelanjaan yang ada dalam Sipla ini sudah termasuk pajak. Jadi kita tidak bertanggung jawab atau
kita tidak repot lagi atau berurusan lagi dengan pajak. Itu sudah menjadi urusan mitra dari Sipla itu sendiri. Ya, di sini kita bisa melihat bahwa ini bukti bayar, ya, sudah dibayarkan dan transaksinya sudah selesai. Jadi transaksi kami kemarin itu berjumlah 12.880.300. Nah, uang sejumlah 12.880.300 ini Bapak Ibu, pengalaman yang kami lakukan kemarin itu tidak ada istilahnya, tidak ada istilahnya uang ditransfer terlebih dahulu ketika kami melakukan pembelanjaan. Jadi uang tidak ditransfer terlebih dahulu. Nanti barang tiba, kemudian kami melakukan pemeriksaan barang, ya. Kami melakukan pemeriksaan barang, kemudian eh, pembayaran itu dilakukan. Ya, ini buku-buku kurikulum yang telah kami pesan melalui Mitra Sipla. Jadi ada banyak Bapak Ibu eksemplar yang kami pesan. Ini kurang lebih itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian 8, 9, 10, 11, 12. Ya, 12 kali 40 itu ada kurang lebih 480 eksemplar buku yang kami pesan. Nah, aman tidak? Aman Bapak Ibu. Dan tiba dengan selamat di tempat kami atau di sekolah kami. Jadi Mitra Sipla ini mengantar istilahnya sampai di depan pintu. Oke. Jadi kita tidak ragu lagi Bapak Ibu karena semua transaksi, semua dokumen-dokumen transaksi itu ada di Sipla. Ya, kita bisa mengambil berita acara, ya, berita acara serah terima. Ya, ini saya lihat ya detailnya. Ya, jadi ada sini ya, saya coba cari yang lengkap. Buat cari yang lengkap itu dokumennya. Supaya Bapak Ibu tidak ragu ketika melakukan pembelanjaan dengan Siplah, ya, dengan Siplah. Saya coba ke menu pembayaran. Eh, Perbandingan. Mohon maaf ya, saya coba cari dulu. Saya ingin menunjukkan data lengkapnya. Ya. Data lengkapnya apa saja semua yang eh, disediakan. Ya, ini ya Bapak Ibu pada menu apa ya? Pada menu notifikasi atau pesanan, ya. Pada menu pesanan di sini telah tersedia semua dokumen-dokumen yang kita butuhkan untuk laporan pertanggungjawaban. Jadi mulai dari foto penerimaan, kemudian inilah riwayat status transaksinya. Ini kami buatnya pada tanggal 16 Juli, kemudian dikirim 19 September dan seterusnya. Kan ini pesannya dari Jawa dan tiba ya, tiba itu pada tanggal 19 September. Ya, artinya dalam proses 16 Juli sampai 19 September itu tibanya itu pada tanggal 19 September 2023 dan tibanya itu di sekolah. Jadi buku-buku yang sejumlah kurang lebih 400 sampai 500 eksemplar itu eh, diantar langsung oleh mitra melalui jasa pengiriman ke sekolah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi siang di dalam mengambil transaksi keuangan di RKAS menggunakan proforma invoice. Jadi proforma invoice inilah yang menjadi dasar kita ketika kita akan melakukan transaksi melalui Siplah atau melakukan pelaporan pembelanjaan melalui Siplah di Arkas. Jadi tanggal di proforma invoice inilah yang akan kita gunakan. Jadi tanggal berapa? Tanggalnya adalah 19 September ya. Pro Proforma invoice. Jadi tanggal 19 September. Kemudian disediakan juga invoice ya. Invoice kemudian ada cetak surat pesanan ya. Ada surat pesanan dan semuanya ini tersedia dalam bentuk PDF. Kemudian ada pengajuan pembatalan ke mitra kalau misalnya kita bisa memilih alasan sudah melewati tahun anggaran, kemudian sumber dana digunakan tidak sesuai. Jadi ada
alasan-alasan kita sebelum kita melakukan pembayaran untuk mengajukan pembatalan terhadap transaksi. Oke. Kemudian kita bisa melacak ya, kita bisa melacak di mana riwayat pengirimannya. Ya, riwayat pengirimannya kita bisa melacak. Tapi di sini kan masih belum tersedia ya. Saya kembali. Kemudian ada kwitansi. Ada kwitansi yang dari Sipla. Jadi bentuknya PDF saya tidak bisa tunjukkan di sini karena dalam format yang lain sehingga tidak menyatu dengan live saya kali ini. Ya, ya mudah-mudahan kelihatan ya. Sip lah. Oke. Jadi ada kwitansi yang disediakan juga dalam bentuk PDF yang merupakan bagian dari proses transaksi bersama dengan PT Mitra Edukasi Nusantara. Ya, jadi Sipla ini apa maksud saya kwitansi ini juga menjadi dasar bahwa benar kita telah melakukan transaksi dengan mitra yang ada di Sipla. Ya, kemudian saya lanjut juga disediakan menu bukti bayar. Disediakan menu bukti bayar. Ya, menu bukti bayar ini juga dalam bentuk PDF, Bapak Ibu. Jadi kita tinggal mencetak saja. Kemudian ada juga untuk melihat berita acara serah terima. Ini juga dalam bentuk PDF. Ya, jadi semua proses transaksi dokumen-dokumen yang kita butuhkan dalam pelaporan ketika kita melakukan pembelian di Sipla itu telah tersedia di menu-menu Sipla di mana kita melakukan transaksi pada mitra. Nah, ini contoh pembelanjaan yang kami lakukan ya. Pembelanjaan yang kami lakukan bersama di dalam Siplah ya dari dengan mitra Gramedia ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sebelum melakukan transaksi Bapak Ibu bisa melakukan percakapan ya, melakukan percakapan dengan Siplah atau mitra Siplah. Silakan klik menu percakapan. Jadi bisa melakukan percakapan. Atau tanpa pun melakukan percakapan, Bapak Ibu bisa langsung melakukan pemesanan dengan cara ya mencari barang apa saja yang akan dibeli. Contohnya misalnya kategori belanja. Nah, kategori belanja ini bisa dibagi menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Nah, barang-barang di sini banyak, ya seperti alat peraga sekolah, kemudian alat tulis kantor, kemudian pembelajaran digital, aplikasi, kemudian peralatan dapur dan sebagainya, buku teks, ya, buku teks itu terdiri dari buku siswa dan buku guru, kemudian buku non-teks terdiri dari buku pengayaan, panduan pendidikan, maupun buku referensi lainnya. Bisa juga ada buku teks pendamping atau buku teks peminatan. Jadi peminatan siswa, kemudian ada untuk pegangan guru. Iya, contoh saya akan tunjukkan salah satu contoh pembelanjaan. Misalnya kita akan melakukan pembelanjaan buku siswa, ya buku siswa. Kemudian jenjangnya kita pilih, jadi buku teks, buku siswa, ya. Buku teks, buku siswa. Kemudian jenjang kita pilih, misalnya saya akan memilih jenjang SD, SMP ya, SMP. Kemudian eh, jenjang kelas 9 ya untuk kelas 9 kelas 9 eh, misalnya materi mata pelajaran yang ada atau bisa juga langsung diklik tadi ya Bapak Ibu dari menuju ke barang tanpa harus lebih spesifik lagi ya, kemudian menuju ke teks, kemudian buku siswa, kemudian kita memilih ya memilih buku siswa ya. Jadi ada banyak buku siswa. Nah, agar lebih spesifik lagi ya, eh, kita lebih spesifikkan ke jenjang SMP.
Jadi klik barang, kemudian buku teks, nah, maaf ya, buku teks, kemudian menuju ke buku siswa, kemudian menuju ke SMP, ya, kemudian karena targetnya saya adalah misalnya SMP kelas 9, ya, saya menuju ke SMP kelas 9, tanpa harus lebih spesifik ke mata pelajaran, saya langsung mengklik kelas 9. Sini ya. Ya, jadi semua mata pelajaran yang ada di kelas 9 itu akan ditampilkan di sini. Ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu memilih nama buku sesuai dengan eh, apa yang telah dianggarkan di Arkas. Jadi sekali lagi seperti saya jelaskan sebelumnya di Arkas agar menyesuaikan atau kita nanti meminta admin markas untuk menginput nama-nama buku ya terutama buku-buku pelajaran sehingga nanti sama sama antara referensi yang ada di Siplah dan referensi yang ada di Arka sehingga tidak menyulitkan kita ketika kita akan menarik data dari Siplah. Nah, selanjutnya kita coba memilih buku kurikulum Merdeka Matematika untuk kelas 9. Contoh ya, saya klik ini, ya, pilih. Kemudian, ya, setelah tampil seperti ini, Bapak Ibu, kita akan melihat ini bebas ongkir. Yang pertama bebas ongkos kirim, jadi nanti tidak ada lagi mitra yang mungkin sengaja menghubungi Bapak Ibu Kepala Sekolah memintakan atau tiba di tempat ketika pengantaran buku meminta biaya pengiriman atau biaya ongkir atau ongkos kirim. Ini bebas ya, bebas ongkos kirim. Jadi jangan dilayani uh, penyedia yang meminta ongkos kirim karena sudah menjadi perjanjian di Sipla dituliskan bahwa barang yang diantar adalah barang bebas ongkir. Nah, eh, kita perlu perhatikan juga apakah buku-buku ini berapa jumlah yang tersedia. Ya, nah di sini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa barang atau jasa tidak kena PPN. Ya, barang atau jasa tidak kena PPN. Di sini mereka sudah cantumkan. Kemudian negosiasi harga dapat dilakukan di keranjang belanja. Ya, di keranjang belanja di sini bisa dilakukan negosiasi. Nah, kalau misalnya kita ingin membandingkan, ya, membandingkan dengan toko yang lain, kita bisa mengklik bandingkan. Tetapi jika buku ini yang akan kita belanjakan, kita bisa mengisi berapa jumlah buku yang akan dipesan. Ya, seperti ini, kita bisa tambah, misalnya ada 15 eksemplar, kita tinggal, ya, kalau sudah memilih 15 eksemplar, langsung masuk ke keranjang. Atau Bapak Ibu, jika masih ragu, Bapak Ibu bisa memilih tanya produk. Tanya produk berarti kita akan bertanya kepada penyedia. Ya, apakah barangnya masih tersedia atau sebagainya. Atau juga Bapak Ibu bisa mengunjungi tokonya, ya. Mengunjungi toko, ya. Mengunjungi toko, kemudian bisa tanya penyedia untuk juga dalam fitur kunjungi toko ini maksudnya adalah untuk melihat barang-barang apa saja yang dijual di toko Surya Laksana, ya. Namun Surya Laksana ini berada di bawah Sipla Gramedia. Jadi ada penyedia Surya Laksana. Nah, kalau misalnya sudah yakin, misalnya 15 buah yang akan dipesan, silakan klik masuk keranjang. Ya, oke, sukses. Nah, setelah semua proses selesai, ya, satu persatu ya, jika buku IPS lagi prosesnya sama, ya, masih prosesnya sama. Jika semua sudah selesai prosesnya, kita klik keranjang belanja. Klik keranjang belanja. Nah, pada keranjang belanja ini kita masih bisa melihat ya barang-barang apa saja yang kita telah pelajari. Kita belanjakan ya, yang kita telah belanjakan. Tapi sebelum kita melakukan konfirmasi beli sekarang, kita masih bisa diberikan kesempatan untuk menghapus ya, untuk menghapus, kemudian untuk mencari pembanding. Cari pembanding maksudnya adalah mencari buku yang lain ya, buku yang lain yang
khusus mata pelajaran matematika misalnya, di toko yang lain dengan harga yang lain lagi. Ya, bisa jadi harga di toko yang lain itu lebih murah atau eh, kita bisa bernegosiasi dengan harga-harga yang ada sesuai dengan RKS yang telah kita susun. Di sini juga memberikan informasi kepada kita bahwa stok yang tersedia adalah sejumlah 10.000 buah. Jadi masih tersedia 10.000 eksemplar. Ya, jika sudah yakin Bapak Ibu, ya, jika sudah yakin, ya, silakan klik beli sekarang, ya. Dengan melakukan perlu dipahami ya, dengan melakukan klik beli sekarang, Anda menyetujui syarat ketentuan Siplah Gramedia. Jadi ketentuan-ketentuan ini jangan lupa dibaca Bapak Ibu syarat dan ketentuan sebelum mengklik beli beli sekarang. Jadi pilih syarat dan ketentuan. Ya, ini banyak syarat dan ketentuan ya yang bisa dilihat eh, berdasarkan perjanjian dengan Siplah Gramedia. Ya. Kemudian silakan dibaca seterusnya syarat ketentuan penggunaan situs, ya, ketentuan penyedia, ketentuan pemilih dan sebagainya, ketentuan pembeli. Silakan dibaca di sini. Nah, kita akan kembali ke menu yang tadi di keranjang belanja. Sini kita pilih keranjang belanja. Kita masih sekali lagi kita masih diberikan kesempatan untuk mengedit, ya, mengedit apa yang kita belanjakan. Jika kita salah mengklik, ya Bapak Ibu, jika salah mengklik masih diberikan peluang untuk menghapus pembelanjaan tersebut. Jika sudah yakin, silakan klik beli sekarang. Ya, silakan klik beli sekarang. Oke, maka nanti proses transaksinya akan ada pemberitahuan dari penyedia. Tapi karena ini hanya contoh, Bapak Ibu, saya eh, bisa menghapus pembelanjaan ini, ya. Oke, berarti karena saya hapus, maka keranjang belanja itu menjadi kosong, ya. Sehingga kita bisa juga nanti, walaupun sudah beberapa barang yang dihapus, kita masih tetap bisa melakukan transaksi atau pembelanjaan. Ya. Nah, eh, kita kembali ke menu yang sebelumnya, bahwa ketika proses transaksi itu sudah dilakukan, ya, proses transaksi sudah dilakukan, kita selalu menuju ke tombol notifikasi. Ya, nanti proses transaksi yang sudah dilakukan akan ada pemberitahuan pesanan di sini. Berapa yang apa berdasarkan eh, tahapan-tahapannya, ya, yang menunggu konfirmasi dari penyedia, kemudian eh, dalam proses dan seterusnya. Nanti barang-barang yang kita pesan di dalam laman Sipla ini akan terpantau. Jadi kita bisa pantau prosesnya sudah sampai di mana, ya, proses transaksi yang kita lakukan di Sipla. Ya, jadi saya kira itu dulu sedikit eh, informasi yang kami berikan. Jadi sekali lagi dengan memanfaatkan Sipla mempermudah kita untuk melakukan pembelanjaan-pembelanjaan di mana Sipla ini langsung terkoneksi dengan Arkas. Jadi memudahkan kita ketika kita melakukan pembelanjaan. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembali dan beberapa hari ke depan juga nanti kita akan membahas yang berkaitan masalah Arkas ataupun proses-proses yang lainnya, terutama dalam pelaporan-pelaporan dana bos berkaitan dengan aplikasi Arkas. Ya, terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan salah kata mungkin yang saya ucapkan dalam penjelasan saya lewat live streaming. Dan atas perhatian dari kita semua, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam.